Situs Gua Lawa terletak di sebelah barat laut dari kota Ponorogo yang berjarak sekitar 18 km. Secara administratif, Gua Lawa termasuk dalam wilayah Dukuh Boworejo, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, yang berada dalam areal hutan jati milik Perum Perhutani. Gua Lawa berada di lereng selatan dari perbukitan Kars Sampung. Dalam peta fisiografi Jawa dan Madura, perbukitan Kars Sampung termasuk dalam zona Solo. Penelitian hunian masa prasejarah di Gua Lawa bermula dari laporan masyarakat setempat pada waktu menggali di permukaan gua untuk mengambil pupuk dari kotoran kelelawar. Secara tidak sengaja telah menemukan berupa kumpulan tulang dengan jumlah yang sangat banyak. Pertama kali, Gua Lawa diteliti pada tahun 1926 oleh J.C. Van Es. Dari hasil penelitian Van Es telah menemukan alat dari batu, mata panah, dan telah menemukan pula alat dari tulang binatang. Kemudian pada tahun 1928 hingga tahun 1931, penelitian dilanjutkan kembali oleh Van Steen Colenfels dengan menggali secara besar-besaran. Di sini 1x1, di sana 1x1, di sini 1x1, untuk meyakinkan kedalaman ekskavasinya itu sampai berapa. Apakah sudah sampai steril atau memang masih ada lapisan yang dulu. Pada tahun 1999, tahun 2000, dan 2008, Puslit Arkenas telah melakukan penelitian di Gua Lawa dan baru pada tahun 2019 dapat melanjutkan kembali penelitiannya dengan membuka 2 kotak ekskavasi, yaitu kotak 14 dan kotak 15. Pada penelitian tahun 2019 ini bertujuan untuk menyelusuri kembali keletakan temuan dari penelitian terdahulu dan mencoba mereka ulang kembali tentang posisi dan keletakan dalam stratigrafi dan menambah data baru agar dapat menentukan kronologi dan pertanggalan yang lebih akurat. Mengingat minimnya informasi hasil penelitian dari para peneliti terdahulu. Awal mula dari penelitian di Gua Lawa Sampung Ponorogo ini, itu berawal dari penelitian yang dilakukan oleh seorang geolog berkebahasaan Belanda yang bernama Van Es. Nah, beliau ini melakukan penggalian secara besar-besaran di sini, di situs Gua Lawa, itu pada tahun 1926. Nah, beliau menggali di salah satu sudut ruangan di Gua Lawa ini di bagian timur, itu di sebelah utara dinding gua sana. Mereka menggali sampai pada kedalaman lebih dari 13 meter, bahkan hampir 14 meter. Nah, itu banyak temuan alat-alat tulang yang dikenal Sampung Bun Industri tadi, dan mereka bawa hasilnya ke Belanda. Seorang berkebangsaan Belanda juga bernama Van Steen Colenfels. Nah, beliau ini adalah seorang arkeolog
Nah, dia melanjutkan penggalian di situs Gua Lawa ini tahun 1928 sampai 1931. Nah, beliau sama halnya dengan Van Es, beliau menghabiskan di seluruh permukaan gua di bagian depan itu hampir kira-kira berukuran 25 kali lebih dari 10 meter, tanah dihabiskan semua. Jadi sedimen yang ada di situs Gua Lawa ini hampir terkuras habis. Gua Lawa merupakan hunian dari manusia masa prasejarah. Dan sejak kapan gua ini dihuni, kita belum tahu pasti, karena masih dalam penelitian. Namun dari hasil pertanggalan sejauh ini, paling tidak gua ini telah dihuni sejak 7.000 tahun yang lalu. Dan terus berlanjut hingga sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kompleks hunian gua di wilayah Kars Sampung tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari kawasan hunian Kars di Nusantara. Ya. Untuk Jawa sendiri terdapat beberapa kawasan-kawasan Kars yang juga memperlihatkan jejak-jejak hunian dengan corak budaya yang sama. Sebut saja misalnya kawasan Kars Gunung Sewu yang meliputi sebagian wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga DIY. Di sana ditemukan puluhan gua dan ceruk yang juga memperlihatkan jejak-jejak hunian zaman prasejarah. Bahkan penelitian yang sudah berlangsung di sana memperlihatkan salah satu gua di sana sudah dihuni manusia prasejarah sejak 45.000 tahun yang lalu. Dan sangat mungkin ya, hunian gua-gua lainnya juga bertanggal yang sama. Katakanlah sejak 45 terus berlanjut sampai ke 12.000 memasuki Holocene sampai nanti sekitar 2.000 tahun yang lalu. Jadi kita bisa membayangkan bagian timur Jawa sendiri ya, sudah dihuni oleh manusia-manusia prasejarah ya, sejak kurang lebih awal-awal Holocene, bahkan bisa lebih tua. Apa yang menarik dari gua hunian pada masa itu? Yang pertama, untuk kawasan bagian timur Jawa, kehidupannya dicirikan oleh peralatan alat tulang yang sangat-sangat dominan. Itu sebabnya Van Heekeren, salah satu peneliti awal yang handal di bidang prasejarah di Indonesia, menyebut tinggalan alat-alat tulang dari Gua Lawa itu sebagai Sampung Bone Industry, industri alat-alat tulang Sampung. Dari hasil penelitian selama ini telah menemukan berbagai fragmen tulang binatang dengan jumlah yang sangat banyak. Umumnya merupakan tulang dari binatang besar seperti jenis sapi, kerbau, dan rusa. Secara keseluruhan, hasil penelitian di Gua Lawa telah ditemukan sebanyak 9 individu rangka manusia, dan diantaranya adalah dengan cara penguburan terlipat. Lalu, siapakah penghuni Gua Lawa? Salah satu aspek dari Gua Lawa di Sampung ini adalah tentu saja penghuninya. Jadi ini merupakan sebuah ceruk Abrisurus ya, yang dia itu dihuni oleh manusia, dan bukti-buktinya sudah kita temukan sejak awal abad ke-20. Selama ini pada penelitian Van Es maupun Van Steenkalenfels pada 1926 sampai dengan 1931 sudah terkumpul
adanya 7 individu manusia. Kemudian dari penelitian Pusat Penelitian Arkeologi Nasional ini terdapat 2 individu manusia yang sudah diangkat ya. Beberapa berita dari penelitian mereka itu teridentifikasi, salah satunya adalah pengukuran terlipat ya. Nah, kalau melihat salah satu ciri budaya mengubur terlipat ini merupakan salah satu unsur dari Australomelanisit ya. Dan seandainya kita hubungkan dengan penghunian gua, memang sejauh yang ditemukan terutama di situs-situs gua yang ada di Gunung Sewu maupun yang ada di daerah Jawa Barat dan akhir-akhir ini juga ditemukan di daerah Kars, Rembang, itu menunjukkan bahwa ciri-ciri dari ras Australomelanisit sebagai penghuni gua yang sejati di sini itu antara lain dari segi budayanya adalah penguburan terlipat. Oleh karena itu, Sampung ini mempunyai potensi sebagai salah satu situs hunian dari manusia ras Australomelanisit ya. Jadi dia adalah Homo sapiens yang hidup di Indonesia pada sekitar 15.000 sampai 5.000 tahun yang lalu sebelum digantikan oleh kedatangan Austronesia atau ras Mongoloid, ras kita sekarang ini. Hanya saja temuan-temuan tulang yang kita dapatkan di Sampung ini sebagian besar adalah binatang besar ini. Sehingga bisa dikatakan ras Australomelanisit yang menghuni Sampung ini pada sekitar 10.000 tahun yang lalu itu mereka bukan memburu binatang-binatang kecil, bukan gitu. Nah, sebetulnya binatang-binatang kecil itu adalah ciri khas dari binatang buruan yang ditemukan pada berbagai situs gua, terutama di Gunung Sewu ya, antara Pacitan sampai ke Wonosari. Ada di Gua Braholo, di Song Keplek, di Song Kupo, Song Terus. Mereka memburu binatang kecil terutama adalah makaka, ya, kera ekor panjang di sini. Ya, kera ekor panjang adalah ciri khas dari temuan-temuan tulang yang ada di gua-gua. Akan tetapi di Sampung lain sama sekali. Kita hampir-hampir tidak menemukan kera ekor panjang di sini. Dan sebagian besar 90% dari temuan tulang-tulang itu adalah binatang-binatang besar. Jadi tidak hanya fungsi di ujungnya aja, enggak, sini, tapi sini. ini juga. Ini dipakai ini. Ini dipakai. Ini yang pecah. Nah ya, ini. Iya, padahal di sini anu ya Pak. Kisah yang banget patah. Ini dasar kiranya ini kan ini, tapi di sini patah. Dari identifikasi temuan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Gua Lawa pada masa prasejarah telah dihuni oleh 2 budaya yang berbeda. Yang satu budaya bercirikan penggunaan alat-alat dari tulang, dan satu budaya lainnya bercirikan penggunaan alat dari batu, terutama penggunaan alat mata panah. Oleh karena itu penemuan 2 unsur budaya tadi, satu adalah alat-alat tulang yang ditafsirkan merupakan budaya dari ras Australomelanisit, dan satu adalah mata panah yang ini berkonteks kepada budaya Neolitik dan dibuat oleh ras Mongoloid ya. Dengan penemuan ini ditafsirkan bahwa Sampung ini dihuni oleh 2 jenis ras tadi itu. Ras Australomelanisit mulai menghuni ini dengan mengembangkan alat-alat tulang, kemudian dihuni oleh ras Mongoloid pada periode setelahnya mulai dari 4.000 tahun yang lalu, dan mereka membuat alat-alat batu terutama adalah mata panah yang sangat sophisticated, sangat bagus sekali teknologinya di sini ya. Situs Gua Lawa berada di perbukitan yang termasuk dalam formasi Kars Sampung. Yang menarik dari stratigrafi di Gua Lawa, terdapat lapisan tufa dari abu vulkanik yang tebalnya sekitar 60 cm. Adanya susunan stratigrafi yang berlaminasi, kemungkinan besar proses pengendapannya melalui media air dari luapan sungai yang berada di depan gua.
Pak Agus, kita banyak menemukan situs-situs prasejarah itu di gua-gua kapur seperti misalnya di rangkaian Pegunungan Selatan, dan sekarang kita ada di Gua Lawas Sampung. Apakah ada perbedaan rangkaian pegunungan kapur di selatan dengan rangkaian pegunungan kapur yang ada di sekitar Sampung ini? Ya, ini kan hal menarik nih. Jadi itu kan seolah adanya dibagi atas kedudukan zona fisiografi ya. Kalau sekitar Pacitan dan Wonosari, dia berada di rangkaian zona Pegunungan Selatan. Sedangkan Gua Lawanya sendiri, kalau kita melihat posisi fisiografisnya, dia masuk dalam rangkaian si zona Solo. Tempat Gua Lawa berada, dia berada pada suatu tubuh batu gamping yang menurut ahli geologi, si batu gamping ini masuk dalam formasi Sampung. Formasi Sampung itu ada beberapa pembentuknya. Selain batu gamping, ada napal tupaan, ada lempung gampingan. Nah, dari kajian fosil foram minifera kecil, si formasi Sampung ini berumur sekitar akhir dari Miocene awal, sekitar 22 sampai 15 juta tahun yang lalu, coba. Formasi Sampung ini dia diendapkan pada lingkungan laut dalam. Kalau kita melihat dari kandungan fosil bentonisnya di batu napal tupaan itu, Pak. Kalau endapan-endapan yang ada di sini kan terlalu cukup tebal juga ya. Apakah ini endapan dari lapukan batuan yang ada di sini atau datang dari luar yang dibawa angin? Ada beberapa sekuen pengendapan. Saya melihat bahwa itu ada sekuen pengendapan yang dengan media air, kita melihat adanya satu paralel laminasi. Nah, selain itu di bawah yang ada struktur laminasinya itu, paralel laminasi, kita bisa melihat adanya satu lapisan tufa. Nah, tufanya tersebut dia disisipkan dalam batu pasir tupaan. Nah, kalau kita bicara pasir tupaan, kemungkinan dia karena hasil letusan yang ini yang besar, mungkin karena kita bisa melihat bahwa ketebalan tupanya lumayan tebal. Selain ada pengaruh airnya juga, kita melihat dari pasir halus tupaan, dan juga diendapkan oleh media angin. Penanganan temuan, pencatatan, perekaman dilakukan dengan cermat dan teliti, serta penggunaan metode yang tepat dan teknologi yang berakurasi tinggi diharapkan dapat merekonstruksi kembali kehidupan masa lampau dari aspek manusia, budaya, dan lingkungannya. Di dalam penggalian tahun ini, di tahun 2019, yaitu kami menerapkan sistem perekaman yang lebih presisi, lebih akurat untuk menjamin bahwa kita nantinya akan bisa merekonstruksi segala informasi, segala data yang terkait dengan baik jenis temuan, keletakan temuan maupun lapisan di situs Gua Lawa yang sebelumnya itu tidak pernah dipublikasikan secara jelas, dan kemungkinan hal tersebut merupakan akibat dari penggalian yang memang dirancang secara sistematis, namun kemungkinan besar pada masa lalu tidak didukung oleh berbagai pengetahuan tentang metode yang semakin lama seiring perkembangan kajian arkeologi semakin meningkat akurasinya. Jadi kami harapkan dengan merekam sedetail mungkin segala gejala lapisan, perubahan lapisan, distribusi temuan baik secara horizontal maupun vertikal, kami bisa mengcover atau melingkupi seluruh data keletakan temuan, sehingga kami bisa merekonstruksi temuan-temuan tersebut kepada lapisan-lapisan stratigrafi yang ada di Gua Lawa.
Ya, jadi apa arti penemuan-penemuan jejak hunian di gua tidak hanya di kompleks Kars Sampung, tetapi juga di kompleks Kars-Kars lainnya di Indonesia. Yang jelas, ya, tinggalan-tinggalan yang ada itu bercerita tentang kehidupan manusia prasejarah. Jadi hunian gua mengisi salah satu periode dari sejarah hunian manusia di Nusantara. Ya. Dan proses yang terus berlanjut itu menciptakan kebinekaan. Kebinekaan dalam fisik manusia Indonesia dan kebinekaan dalam kebudayaan. Jadi kalau kita bicara Indonesia sebagai negara kesatuan, maka satu kata kunci yaitu kebinekaan.